Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dari kelas Pasar Modal dan Pasar Uang, dosen pengampu Ibu Nur Cahyonawati, selaku dosen pengampu dari kelas Pasar Modal dan Pasar Uang dari kelas C. Kami berdua akan mempresentasikan mengenai analisis abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia dengan studi empiris pada saham bank emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, sebelum itu mungkin kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahab dengan NIM akhir 075 dan saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya. Dengan saya, Farhan Muhammad, dengan NIM akhir 117. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia. Dan kami di sini untuk mengajarkan tugas dari Ibu Nur Cahyonawati selaku dosen pengampu itu dengan tanggal peristiwa T0 yaitu 3 Maret 2020 dan kami mendapatkan data dari finance.yahoo.com. Selanjutnya adalah untuk bagian uh, bank yang kita pilih, ada sekitar 16 bank yang kita bakal pilih, yang kita buat datanya. Ada 8 dari saya. Yang pertama adalah BBCA, Bank Sentral Asia. Kedua adalah PT Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Negara Indonesia. Keempat adalah Bank Mandiri. Kelima, Bank Syariah Indonesia. Dan keenam, Bank Neo Commerce. Ketujuh, Bank BDMN, PT Bank Danamon. Dan terakhir, BNII, PT Bank Mei Bank Indonesia. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk saya menggunakan sampel. Yang pertama ada PT Bank Jago Tbk, yang kedua ada PT Bank Cim Niaga Tbk, yang ketiga ada PT Bank KB Bukopin Tbk, yang keempat ada PT Bank BTPN Tbk, lalu ada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, lalu ada PT Bank Permata Tbk, lalu yang ketujuh ada PT Bank Sinarmas Tbk, dan yang terakhir adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai periode penelitian dalam event studi kita. Jadi periode dari estimasi ini kita dibagi aja T65 sampai T6 dan T5. Ini jadi kita memiliki T0 dari periode peristiwa itu kan dalam 11 hari dan ada T5-nya sampai T min T min 5, T 5 hari sebelum dan T plus 5 T 5 hari sesudah. Dan analisis abnormal return ini periodenya adalah 60 hari dari T6 sampai T65 untuk menghitung alpha dan beta dengan market model single index model untuk menentukan expected return-nya. Dan untuk yang pertama adalah mungkin saya akan menjelaskan mengenai pemahaman dasar apa sih sebenarnya abnormal return itu. Jadi pada langkah pertama ini kami memahami bahwa konsep abnormal return AR yaitu ukuran sejauh mana kinerja saham di deviasi dari ekspektasi pasar dan AR dihitung dengan menggunakan return aktual atau RA dari expected return atau IR yang dihasilkan oleh model regresi single index. Dan single index model ini adalah proses pendekatan statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara return satu saham dengan return indeks pasar dan model yang diasumsikan bentuk regresi linear sebagai berikut. Dari RIT sama dengan dari rumusnya teman-teman misalnya alpha I plus beta I R MT plus EIT. Dalam rumus ini RIT adalah return saham dan I pada waktu, T adalah RMIT adalah return indeks pasar dan waktu adalah T dan alpha alpha I dengan intercept dan beta I adalah koefisiensi regresi atau EIT adalah kesalahan acak. Uh, Mungkin sebelum kita masuk ke contoh, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita mendapatkan file atau data yang ada di Yahoo Finance. Tadi sebelumnya dari Ibu Nur yang kami hormati dan teman-teman rekan-rekan yang menonton, ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana sih caranya untuk melihat dan mencari data dari Yahoo Finance.
Oke, teman-teman mungkin bisa melihat apa yang aku lihat sekarang adalah di Yahoo Finance. Dari sini, teman-teman dari tadi yang sebelumnya kami jelaskan, kami ada beberapa emiten yang kita ambil. Dari emiten itu, teman-teman kita menggunakan contoh yaitu BBCA. Jadi ada BBCA yang sebelumnya. Ini BBCA ya, teman-teman ada lihat BBCA. Dari BBCA ini kita akan eh, melihat nih. Jadi dari kodenya ya, jadi BBCA. BBCA ini ya teman-teman isi, cari gitu ya, cari di searching, bagian searching, dan di bagian searching, oke, ini teman-teman ada tampilan awalnya, tampilan awalnya seperti ini. Dari tampilan awal seperti ini akan teman-teman mulai historical data, ya, jadi dari searching ke historical data, dari historical data teman-teman bakal nyari nih, dari awalnya itu kita menggunakan data tanggal 27, 10, 11 ya. Jadi kita mungkin bakal lebih rajin biar tidak terlalu banyak. Jadi kalau di komputer teman-teman suka beda-beda. Saya menggunakan bahasa Inggris, jadi bulannya di depan, bulan, hari, baru tahun, dan mungkin akan berbeda-beda. Jadi ada hari, bulan, ke tahun. Nah, selanjutnya ini adalah 15 Nah, kita bakal ini dari itu bakal isi kan. Baru kita apply, pencet apply di bagian sini. Apply. Nah, oleh karena kita apply itu, jadi bakal berefek pada data kuliah di area ini bakal berubah. Nah, karena berubah-ubah itu kita langsung download. Jadi ini yang paling penting ya. Ini menariknya ini bakal ada kalau teman-teman lihat, ini bakal CSV, CSV bentukannya. Jadi CSV itu nanti kita bakal ubah, bakal berbeda-beda. Nah, pasti bakal berantakan seperti ini. Aku harap semua teman-teman sama ya. Eh, Ntar, misalnya nanti teman-teman download, berarti bakal hasilnya seperti, wait, nanti teman-teman pas download bakal hasilnya seperti ini. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bakal kelihatan seperti ini. Aku zoom out aja. Jadi bakal ada di sini ada date, open, high, low, close, ejective close, sama volume. Jadi teman-teman langsung aja bisa ngeblok di bagian sini. Jadi kita bakal ngeliat nih. Jadi aku cari dulu bagian 3-nya. Karena artian dari 3 Maretnya itu. 3 Maret 2020. Ini teman-teman bisa highlight. Dan teman-teman dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman tandain. Ini bahwa 5 hari dari sesudah dari kejadian. Dan selanjutnya adalah 5 hari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 hari sebelum kejadian. Nah, jadi dari situ kita bakal ngeliat nih bagian sini sekitar 60 seat. Jadi nanti bakal itu teman-teman hitung baru 11 ini. Teman-teman bisa ngitung ya. Itu dari sini. Ini ada count-nya di sini. Nah, di sini count ini teman-teman bisa ngitung bahwa select apa tabel yang select itu sekitar 60. Dan 60 ditambah dari 5 ini. Tambah 5 ini, tambah satu lagi dari sini jadi 11, jadi 71. Jadi sekitar 71 data yang akan dimasukkan kepada laporan atau hasil yang bakal nanti kita olah. Nah, ini data mana sih Kak yang bakal dimasukin? Pertama kita bakal baca dulu lah. Jadi yang paling penting ini adalah begini waktunya. Karena ada beberapa kejadian, ada kalanya kita mendownload yang di 2023 dan 2022. Jadi belum ke download yang sesuai dengan apa yang kita minta. Karena yang kita minta sebelumnya
adalah di bagian ini adalah tahun 2022. Nah, oleh karena itu bagian 2019 gitu. 2019 dan di sini ada 2020 gitu. Dan dari situ makanya teman-teman bisa melihat lebih teliti lagi dan lebih cermat untuk meminimalisir dari teman-teman kesalahan dari bagian pendataan. Dari situ nanti apa sih yang bakal dimasukin apa yang dimasukin dalam bagian sini, adjective clause di ADJ clause ini. Dan dari sini kita bakal masuk gimana sih cara penginputannya. Ini yang pertama untuk ke bank ya. Jadi ada juga salah satunya adalah untuk apa namanya eh, untuk IHSG gitu. Karena kalau kita misalnya ada nama NSDAQ dan lain sebagainya, NSDAQ, terus tuh yang lain-lainnya, tapi kita sekarang pakai IHSG. Nah, karena kita pakai IHSG, jadi kita pakai kata kunci JKSE. JKSE ini adalah cara kita melihat kata kunci untuk IHSG ya. Nanti sama halnya kayak sebelumnya, bahwa nanti teman-teman bisa historical data, dari historical data baru ke ini lagi masukkan ini 11, 20, 2009, 2019. Dan ini ada 3, 20 sama 2020. Sama halnya step kayak sebelumnya, jadi teman-teman langsung bisa download aja. Di download, nanti teman-teman bakal buka sebentar. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat ini adalah hasilnya. Jadi teman-teman download. Sama juga halnya. Jadi apa sih bedanya dari IHSG sama BCA? Itu mungkin dari bagaimana emiten dalam arti bentuk transaksinya ya. Jadi CSG itu lebih general. Sedangkan yang bank itu lebih spesifik dari perusahaan itu sendiri gitu. Makanya oleh karena itu kita bakal pakai di sini, baru bakal masukin datanya di adjustment kelas itu sendiri. Oke, ini bakal kita masukin nanti sama juga halnya kita juga klasifikasikan dulu terlebih dahulu. Mana sih tanggal 3 ya? 3 Maretnya di mana? Dan 3 Maretnya teman-teman bisa highlight baru sebelumnya 1 2 3 4 5 sama halnya kayak sebelumnya. 3 4 5 sama kayak sebelumnya. Nah, baru sama ke atas juga sama seperti sebelumnya. Dan dari sini kita bakal next ke bagian PPT. Jadi PPT-nya ini next. Ya tadi aku jelasin kenapa tadi itu eh, ada 65, ada 60 sheet yang perlu kita lihat ya. Jadi banyak yang kita eliminasi. Jadi kita cuma hanya mengambil sekitar 71 data doang. Next. Nah, ini yang tadi aku jelasin, yang tadi saya jelaskan. Ini juga sama. Nah, ini tadi soal itu ada pengumpulan data. Gimana sih pada langkah ini fokusnya kita adalah untuk pemilihan saham dan indeks pasar yang sebagai subjek analisis kita. Jadi subjek analisis dari kelompok satu kami adalah untuk bank BCA. Dan selain itu kita perlu mengunduh data historis hariannya untuk kedua aset tersebut dan sumber data dari Yahoo Finance atau pada waktu yang relevan. Dari Ibu Nur Cahyonowati dan memberikan bahwa kita bisa menggunakan Yahoo Finance serta menggunakan Bloomberg jadi kita memilih salah satunya itu Yahoo Finance. Dari situ kita pilih saham dari indeks pasar dari contoh yang kita tadi berikan dan menggunakan saham dari perusahaan BCA dan kita ambil dari ISG dan pemilihan saham ini contoh ya teman-teman aku tulis di Nasdaq. Pemilihan saham ini kita harus mempertimbangkan relevansi sektor dan karakteristik saham tersebut. Jadi sesuai apa yang diminta dari yang diberikan gitu. Karena kami mengambil peristiwa COVID-19 dan bank emiten di Indonesia. Dan download data historisnya tadi udah aku jelaskan juga. Setelah memilih saham, indeks selanjutnya adalah mengumpulkan data historis harian untuk keduanya dan data ini mencakup harga penutupan saham dan indeks pasar pada setiap tanggal perdagangannya.
Ini tadi step yang aku telah kasih ke teman-teman, udah aku lakuin dan kepada teman-teman bagaimana sih caranya untuk pastikan kesesuaian dari datanya. Karena tadi aku bilang, aku highlight bahwa tanggal dipastikan dan masih beberapa ada kesalahan dari koma, jadi jutaan jadi terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa mengklasifikasikan lebih teliti lagi. Dan selanjutnya adalah langkah ketiga. Jadi untuk kita mungkin langkah dulu kedua untuk sesuai data ya. Jadi kita bakal masukin dulu teman-teman buat bagaimana sih cara masukinnya. Oke, selanjutnya kita bakal pergi ke contoh Excel-nya ya teman-teman. Kita bakal contoh Excel-nya. Nah, udah kelihatan ya. Jadi ini yang kita bakal masukin. Jadi dari sebelumnya, misalnya kita ngambil dari bank JKSE gitu ya, JKSE. Jadi JKSE ini kita ngambil dari tanggal 11/27 gitu ya. Sama halnya tadi 11/27 sama ini adalah nih 11/27. Nih, teman-teman kalau lihat ini masih data mentah banget ya. Jadi 11/27 teman-teman scroll ke bawah sampai sampai ke 50/23 dan ini di copy, di copy dan teman-teman bisa masukkan ke sini. Nah, misalnya ini kosong ya. Misalnya kita hapus dulu aja biar makin jelas gimana sih penggambarannya. Ini kosong, dan kita paste. Wait, sebentar. Kita copy ya, kita copy. Ini kita paste. Nah, ini hasilnya. Hasil teman-teman bisa langsung copy ke paste sini. Jadi titik nolnya adalah 11/27/2019. Kenapa di sini nol, Kak? Jadi di sini nol itu hitungan nanti bakal aku jelasin. Nah, untuk bagian ini dulu, bagaimana cara penjemputannya. Jadi, aku ingatin lagi buat teman-teman dari JKSE ini, teman-teman bisa dari ini 60 602304. Ini selaku titik awal ya, titik nol ya. Jadi kita ngambil bagian sini aja dan baru ke bagian bawah. Dan bagian ini gimana sih caranya? Kita bakal masuk ke sheet ini BBTN ya, Bang BBTN. Teman-teman kalau udah lihat di sini yaitu BBTN. Nah, ini BBTN ya. BBTN BT BTN ya, BTN. Nah, ini jadi bakal kita gimana sih ngisinya? Jadi di bagian ini kita copy juga sama halnya. 11/27 sampai sampai 3/10 kita copy ya. Kita copy berarti di sini kita copy, bagian sini kita copy. Nah, setelah kita copy, Ctrl C kalau teman-teman tahu. Jadi ini kalau kita paste di bagian sini ya. Bagian sini kita copy paste, kita paste. Nah, kita paste. Jadi kita dapat hasil kan. Dengan hasil ini kita melakukan dua. Jadi kita melakukan dua hasil. Oh, menggunakan dapat BTN, IHSG dapat dua gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita hitung rate gitu ya? Bakal masuk lagi ke PT. Nah, masuk ke rate, ini kita bakal step ke langkah ketiga gitu ya. Langkah ketiga itu adalah langkah untuk menganalisis perhitungan abnormalnya dengan single index model yang berhitungan return harian untuk saham dan yang dipilih dari misalnya X, Y, Z dan indeks pasar. Nasdaq return harian adalah dasar dari analisis regresi yang diterapkan pada langkah-langkah berikutnya. Dan perhitungannya dengan return harian suatu aset dihitung menggunakan rumus berikut, teman-teman bisa lihat. Dari R itu adalah return harian saham I dan hari T. P IT adalah harga penutupan saham I pada hari T dan PIT kurang satu adalah harga penutupan saham I pada hari sebelumnya atau T dikurang satu. Oke, kita bakal masuk ke Excel.
Nah, jadi di Excel ya, untuk menghitung rate, teman-teman bisa menggunakan data dari awal sini, dari B2 ini. Aku zoom aja ya. Nih, dari B2, dari B2 sini. Dan teman-teman bisa B, B, jadi B3, B2 dikurang B3. Jadi teman-teman dari B3 dikurang B2, baru dibagi B2 gitu ya. Jadi hasil ini rumusnya teman-teman bisa lihat dari B3 dikurang dengan B2 dibagi dengan B2 ya. Jadi misalnya aku kosongin dulu ini semuanya. Jadi ya menggunakan B3 dikurang B2. Jangan lupa buka kurung. Soalnya kalau tambah kurung hasilnya bakal beda. Dibagi B2. Dari sini teman-teman bisa langsung paste, tab langsung enter dan langsung pencet aja yang plus 2 kali. Dan dia akan ke bawah scan ini. Dan dari sini teman-teman bisa ngelihat nih. Jadi aku kasih lagi ke Excel ya. Ini jadi stepnya ya buat cara gimana secara RIT-nya, rate-nya itu gimana. Dan dari Excel kita bisa melihat bahwa ini ya contoh dari saham, misalnya saham yang tadi, misalnya kita bilang BTN gitu memperoleh return harian selama periode misalnya tanggal T-nya adalah 120 pada sebelumnya dan harga penutupan sekitar 115. Nah, makanya tadi aku bilang kenapa ada B3 dikurang B2 baru dibagi B2. Berarti itu kalau misalnya di sini itu adalah ini dikurang ini, misalnya ini aku tandain, ini dikurang sama ini, gua kurang ya, baru dibagi sama B2 itu sendiri. Jadi itulah gimana sih prosesnya untuk yang tadi yang kalau misalnya di soal ini, dan dengan demikian return harian saham SNC adalah tanggal T adalah sekitar 4,35%, dan selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk indeks pasar Nasdaq untuk memperoleh RMT dengan data dan return harian yang dihasilkan kita eh, apa namanya untuk memastikan yang kita melangkah ke langkah berikutnya untuk regresi gimana sih parameter untuk alfa dan beta, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan eh, akan di Baik, selanjutnya saya Farhan Muhammad akan menjelaskan langkah berikutnya, melanjutkan penjelasan dari teman saya Akmal. Di sini kita akan bahas dimulai dari langkah keempat, yaitu estimasi model. Jadi seperti yang kita ketahui, kita ini kan menghitung abnormal return dengan single index model, di mana ini adalah dengan melakukan estimasi model regresi. Nah, pada langkah kali ini kita akan menggunakan data return harian yang telah dihitung sebelumnya untuk mendapatkan parameter regresi, yaitu di sini ada alpha yaitu sebagai intercept, dan yang kedua ada beta yaitu sebagai koefisien regresi dalam persamaan regresi single index model. Jadi kalau secara persamaan matematisnya itu bisa dilihat di mana return individual itu adalah alpha ditambah beta 1 ditambah return pasar ditambah EIT 1. Di mana langkah-langkah estimasi modelnya itu dimulai dari yang pertama kita menginput data, di mana gunakan data return harian pada saham return individual dan return harian indeks pasar atau RMT yang telah dihitung sebelumnya. Lalu kedua, ada penerapan regresi linear, di mana kita melakukan analisis regresi linear menggunakan bisa Excel, bisa Python, dan lainnya. Dan hasil regresi akan memberikan kita parameternya nih teman-teman mengenai alpha dan beta untuk saham yang bersangkutan. Mungkin langsung aja kita melihat di sini nih. Kalau kita lihat ada contoh kasusnya, misalkan nih, hasil regresi untuk saham XYZ adalah sebagai berikut. Di mana return dari XYZ individual itu sama dengan 0,02 ditambah 0,75 lalu dikali dengan return indeks pasarnya dan ditambah dengan EXYZ individualnya. Dimana kalau dalam persamaan ini itu kalau kita melihat nih 0,02 ini itu dia merupakan alfanya teman-teman, dan 0,75 ini menandakan betanya, yang artinya kita memiliki intercept itu sebesar 0,02 dan koefisien regresinya itu yaitu betanya sebesar 0,75, dan untuk hubungan antara return saham XYZ dan ini menandakan hubungan antara return saham XYZ dengan return indeks pasar Nasdaq-nya. Mungkin seperti itu.
Nah, mungkin kalau kita lihat ke Excel-nya langsung aja kali ya. Mungkin di sini bisa teman-teman lihat. Oke, pertama di sini kita sudah menghitung, di mana di sini kali kita bisa melihat regresinya teman-teman ya. Namun di sini kita akan coba hapus dulu, biar bisa memberikan contoh yang lebih jelas nih kepada teman-teman yang melihat saat ini, yang menonton. Oke, jadi saat ini alfa dan betanya itu masih kosong teman-teman. Nah, lalu gimana sih cara kita membuat regresinya? Sebenarnya simpel aja sih teman-teman. Dimana yang pertama kita membuka bagian data di sini ya, data. Nah, lalu kita ke poin yang paling ujung yaitu ada sebentar teman-teman. Oke. Nah, di sininya teman-teman mungkin bisa melihat, mungkin aku besarkan lagi. Sama aja teman-teman sebenarnya ya. Oke, jadi di sini kalau teman-teman lihat itu ada di sini bagian yang bernama Data Analysis Tools. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung nih, kenapa kok di Excel teman-teman itu nggak ada nih bagian ini. Nah, untuk bagian ini sendiri tuh harus teman-teman aktifkan sendiri, jadi nggak langsung aktif bawaan dari Excel-nya. Namun sebenarnya juga udah ada bawaan Excel-nya, jadi teman-teman bisa aktifkan secara mandiri. Mungkin juga udah banyak kok kalau di YouTube video-video mengenai bagaimana cara mengaktifkan data analysis tools ini di Excel. Oke, berikutnya kita akan buka data analysis tools. Oke, di sini. Oke, oke, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ada ini. Oke, di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, nanti akan ada beberapa pilihan nih teman-teman. Nah, untuk pilihan yang harus teman-teman pilih itu adalah teman-teman ke bawah, lalu teman-teman pilih poin yang regression atau regresi. Nah, oke, bisa dipahami teman-teman sejauh ini. Jadi kita akan pilih poin yang regression ini. Lalu pencet aja oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih teman-teman. Mungkin aku ini dulu ya. Nah, oke. Pertama, untuk bagian dari input Y-nya, yang Y itu merupakan, kalau teman-teman lihat itu adalah ini nih teman-teman. Y-nya itu tuh adalah bagian dari return individual, di mana kita langsung tarik garis aja. Ya, tarik garisnya nggak harus semua, yaitu sampai yang paling 60 aja. Karena seperti yang udah dijelaskan oleh kakak Akmal sebelumnya, di mana untuk menghitung alfa dan beta kita hanya memerlukan eh, data selama 60 hari aja, yaitu untuk periode estimasi. Nah, mungkin kalau untuk returnnya ya seperti itu, dan untuk return X-nya itu adalah sama, ya, tapi dia bedanya hanya menggunakan return yang indeks pasarnya. Jadi dengan cara yang sama, tinggal kita blok aja, kita tarik aja, sampai ke data yang kalau di sini 61. Lalu berikutnya, nah pada bagian output option nih, teman-teman tuh pilih yang bagian output range. Nah, setelah itu teman-teman pilih di sini itu mungkin biar bisa terlihat tuh di sebagian ini aja nih. Di bagian I yang ketiga. Nah, sejauh ini aku harap bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, setelah ini semua sudah seperti ini, nggak usah teman-teman pilih klik-klik yang lain lagi, hanya perlu tiga ini aja yang diperhatikan. Lalu kalau udah tinggal pencet OK. Nah, nanti otomatis dia akan muncul seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kira-kira yang mana nih alfa dan betanya? Nah, untuk alfa dan betanya itu, kalau teman-teman lihat di sini untuk alfanya itu adalah ini ya teman-teman. Pada tadi kan kita dikasih tahu kan kalau alpha itu adalah intercept. Jadi ini dia. Ini merupakan alpha dari data ini gitu. Lalu sedangkan untuk betanya itu adalah bawahnya teman-teman. Jadi intercept itu merupakan intercept koefisien yang ini merupakan alpha, dan untuk yang x variabel ini itu merupakan betanya teman-teman. Nah, dari sini kita udah bisa menemukan baik alpha maupun beta dari data yang sebelumnya kita cari. Nah, baik. Berikutnya, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu menghitung expected return. Nah, jadi pada langkah kelima ini tuh,
dalam analis kita itu akan menghitung expected return untuk saham yang sedang dianalisis. Nah, expected return ini itu diperoleh dengan memasukkan parameter alpha dan beta yang telah diestimasi dari model regresi ke dalam persamaan single index model. Dimana kalau teman-teman secara matematis itu bisa dilihat bahwa persamaan expected return itu adalah uh, alpha, yaitu alpha ditambah dengan beta dikali dengan return indeks pasar. Seperti itu, dimana kalau untuk langkah-langkahnya seperti bisa dilihat dengan menginput parameter regresi, lalu menginput return indeks pasar, lalu di situ kita bisa langsung menghitung expected return-nya, teman-teman. Dimana kalau untuk contoh kasus tertulisnya itu bisa dilihat dengan seperti ini. Dengan katakanlah untuk alfanya itu adalah 0,02 dan betanya masih sama, beta untuk saham XYZ adalah 0,75. Dan misalkan uh, nilai return indeks pasar Nasdaq-nya itu sebesar 0,01. Maka expected return dari saham XYZ itu sama dengan 0,02 ditambah dengan 0,75 yang dikalikan dengan 0,01 yang mana nanti akan menghasilkan sama dengan 0,0275. Jadi dengan demikian bisa kita ketahui bahwa expected return untuk saham XYZ pada tanggal T atau tanggal tertentu adalah sekitar 0,0275 atau 2,75%. Mungkin langsung aja jika kita masukkan ke persamaan dari Excel-nya nih, teman-teman. Oke, mungkin bisa nih teman-teman lihat di sini, dimana kalau kita lihat itu kita turun ke bawah. Nah, kalau udah masuk ke bagian expected return, itu berarti kita udah masuk ke bagian periode peristiwa. Oke, bisa dilihat periode peristiwa itu yang kita tandai nih di sini teman-teman ya. Yang T-5, T0 dan T plus 5. Nah, ini bisa kita lihat di sini itu adalah poin dari expected return-nya, guys. Jadi kalau teman-teman lihat, nah, expected return-nya itu merupakan kalau dilihat itu adalah ini alpha ditambah dengan beta sesuai rumus yang tadi tulis dikalikan dengan RMT-nya, guys. Oke. Sekarang buat contoh lebih pahamnya lagi, saya akan mengosongkan ini semua ya, biar kita bisa isi bareng-bareng. Oke, sebentar. Nah, oke. Dimana di sini kita isi sama pertama yang tentu sama dengan yaitu kita ke atas dimana kita isi dengan ini alpha dipencet F4-nya guys ya untuk karena dia kita akan selalu menjadikan acuannya itu adalah alpha dan beta itu. Jadi harus kita pencet ini lalu ditambah dengan beta sama juga jangan lupa untuk pencet F4. Nah, lalu kita kalikan dengan ini dia RMT-nya pada tanggal tersebut yaitu berada di ini tabel E ke-62 tinggal kita enter aja guys. Nah emang enaknya Excel ya kalau udah satu ini tinggal kita klik dua kali yang saat muncul tanda panah ini nah dia bakalan keisi sendiri. Nah seperti itu. Nah berikutnya kita akan melanjutkan dengan yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Di mana nanti di sini kita akan menghitung abnormal return-nya yang mana mungkin tidak usah berlama-lama, saya langsung peragakan saja ke Excel-nya ya. Di mana di sini nah seperti yang bisa teman-teman lihat bahwa pada Excel-nya ini abnormal return itu kan sesuai yang paling pertama dijelaskan bahwa itu adalah selisih dari return individual dengan return dari indeks pasarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu melihat di sini abnormal return-nya itu adalah D62 yaitu yang biru ini bisa teman-teman lihat mungkin akan saya sedikit perbesar lagi biar lebih mudah untuk teman-teman lihat. Nah, abnormal return-nya itu adalah D62 dikurang dengan E62 gitu. Jadi mungkin saya akan kosongkan dulu aja.
Jadi untuk abnormal return-nya itu adalah kita isi aja sama dengan ini D62, yaitu return individual dikurangkan dengan tadi read-nya dikurangkan dengan RMT atau return index pasarnya. Tinggal kita klik enter dan juga nanti nah ketemu hasilnya. Jadi tinggal kita seperti biasa kita klik 2 kali. Nah, langsung muncul nih teman-teman abnormal return selama periode peristiwa. Oke. Nah, setelah ini langkah berikutnya yaitu adalah langkah berikutnya itu kita bisa lihat ada yang namanya itu kita melakukan uji statistik gitu, yaitu ada uji T, ada uji F dan lainnya. Mungkin kalau bisa kita langsung lihat, oke. Seperti yang teman-teman ketahui. Nah, jadi di sini kalian bikinlah kolom seperti ini nih, guys. Aku udahin lagi. Nah, kolomnya itu seperti ini, kurang lebih. Oke. Nah, kolomnya itu seperti ini, di mana ini berisikan ada T-5, T-4, T-3, T-2, T-1, dan hingga T plus 5 gitu guys. Nah, berikutnya, ini teman-teman bisa tinggal sorry. Oke, ini versi yang kalau udah terisi. Namun untuk pembelajaran awal dari teman-teman, kita gunakan aja yang ini ya teman-teman. Sorry, ada bagian yang terlupa. Oke, ini dia kode saham. Jadi pertama teman-teman isikan nih kode saham dari masing-masing emiten yang kita jadikan sebagai sampel. Lalu kedua, kita tinggal input aja guys. Itu kita input aja yang kita input adalah nih kita input dari abnormal return dari masing-masing emiten. Jadi untuk simpelnya itu aku akan ngasih saja satu contoh bagaimana cara inputnya karena kurang lebihnya untuk semua emiten itu caranya sama guys. Jadi kita lihat aja di sini itu untuk paling pertama itu tadi merupakan Arto ya. Bentar, mana ya? Nah, Arto ini. Ini dia. Kita tinggal kita blok aja ini. Kita blok. Nah, kita pencet Ctrl C atau copy. Lalu kita pindahkan ke sheet yang udah kita siapkan table seperti ini. Jadi sebelumnya juga teman-teman harus udah ngebuat table kayak gini. Lalu tinggal teman-teman itu klik di sini di T5-nya itu teman-teman pencet. Nah, tolong diperhatikan kita itu pilih pastenya itu kalian teman lihat ya di sini ada paste. Pilihnya yang bawahnya nih. Kita lihat yang di bawahnya kita klik. Nah, lalu kita masukkan itu ke yang maaf. Oke, mungkin langsung simpelnya aja kita Oke, sorry. Kita pencet aja. Kita blok dulu guys ya. Kita blok di angka ini. Kalian bisa tekan dari paste atau kalau saya biasanya itu kalian pencet aja CTRL Alt V. Oke, CTRL. Oh, mohon maaf, seperti ada kendala sebentar. Oke, di sini udah bisa kita pencet ya. Ini kita pencet, kita tekan CTRL Alt V. Gak bisa ya? Oh, oke, sorry. Ternyata dari artonya harus kita klik dulu, kita copy lagi. Mohon maaf. Lalu kita taruh di sini, itu CTRL Alt V. Nah, nanti muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, yang harus teman-teman pilih itu adalah yang pertama,
eh, klik yang value di sini, klik yang value. Lalu karena ini kita akan memindahkan dari tabel yang vertikal menuju ke tabel yang horizontal ya. Dari yang tadinya manjang ke bawah jadi manjang ke samping, itu teman-teman jangan lupa untuk memencet transpose ini di bawah sini. Oke? Jadi kalau teman-teman bisa klik dua hal yaitu ada value dan juga ada transpose. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung pencet OK. Nah, nanti gini teman-teman. Nanti langsung keisi, semuanya. Nah, itu teman-teman lakukan satu-satu ya per remitennya ya teman-teman. Dimana nanti juga untuk BNGA, misalkan emiten BNGA itu juga dilakukan dengan cara yang sama ya. Kita blok, kita klik kontrol, lalu kita taruh di sini, pencet kontrol plus alt dan plus V, pencet secara bersamaan ya. Itu sama, kita pilih lagi yang value dan transpose. Oke, nanti seperti ini. Nanti itu kalau sudah jadi, dia akan seperti ini nih guys. Kalau satu-satu udah kalian apa? Udah kalian input ya satu-satu, nanti akan jadi seperti ini. Nah, untuk di sini kita ada dua bagian yang menarik nih kalau teman-teman lihat. Itu kita ada yang namanya ada yang namanya AR dan ada yang namanya CAAR. Nah, ada nggak nih dari teman-teman yang tahu nih apa sih dua hal ini? Jadi kalau untuk AAR itu kepanjangannya adalah average abnormal return. Jadi kita menghitung rata-rata dari abnormal return-nya guys. Sedangkan kalau CAAR itu adalah kumulatif average abnormal return. Oke, mungkin untuk simpelnya ini semua aku clear dulu biar bisa kita jadikan contoh pembelajaran. Oke, nah untuk bagian AAR atau average abnormal return itu kita tinggal masukkan itu rumus Excel yaitu bisa teman-teman pencet sama dengan ketik average average. Nah ini average ini nih. Nah tinggal teman-teman ketik, lalu teman-teman tinggal ngeblok angkanya dari atas ke samping ini dari atas ke bawah ini sampai bawah. Tinggal teman-teman pencet enter aja. Nah nanti langsung ketemu. Oke, tinggal klik dua kali. Oh, maaf. Tinggal klik ini, ditarik ke samping ya tariknya. Jangan tarik ke bawah, tarik ke samping. Nah, nanti langsung ketemu kayak gini. Nah, lalu kalau kumulatif average abnormal return itu cara menghitungnya adalah seperti ini. Ini mohon diperhatikan. Jadi pertama kita sama dengan lalu ini pencet ini aja. Jadi untuk yang pertama itu untuk yang T-5 kita hanya menggunakan CAR-nya itu adalah ini aja. Jadi kita enter. Nah, lalu ini mungkin yang berikutnya itu yang berbeda adalah kita lihat sama dengan kita pencet CAR yang pertama, lalu kita tambahkan dengan AAR dari T-4. Nah, seperti itu. Itu kita lakukan berulang-ulang ya teman-teman, hingga yang terakhir. Seperti ini, lalu kita sama seperti ini, kita seperti ini kan, kita tambah lagi, enter. Nanti juga ini sama dengan seperti ini. Oke, terus menerus kita isi sampai ke ujung. Oke, kita isi lagi sampai ke ujung teman-teman. Oke, nah hingga yang terakhir. Nah, kita isi ini yang terakhir.
Ya, seperti ini. Inilah cara menghitung, bagaimana cara kita untuk menghitung CAAR dan AAR. Oke. Berikutnya kita juga membuat ini. Jadi kita juga akan membuat perbandingan antara eh, kita akan membuat perbandingan antara AAR, eh, maaf, ini biar lebih bisa lebih jelas lagi. Kita akan membuat perbandingan antara average abnormal return sebelum, yaitu dengan average abnormal return sesudah. Nah, bagaimana cara kita menghitung ini? Kalau untuk ini itu kita hitung eh, per emitennya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kita itu menghitung kalau untuk AAR sebelum itu kita menghitung dengan mengetikkan oke, jangan bikin aku kosongin juga dulu aja. Kita menghitung dengan pencet rumus average. Nah, untuk sel yang kita blok itu untuk yang AAR sebelum itu hanya dari T-5 itu hingga ke T-1 ya. Bisa teman-teman perhatikan. Jadi dari T-5 hingga ke T-1. Tinggal teman-teman pencet enter. Nah, nanti ketemu nih AAR sebelum dari Arto dari atau PT Bank Jago ya emitennya. Nah, teman-teman bisa tinggal mengetikkan ke bawah dua kali. Nah, ini langsung keisi juga seperti biasa. Sedangkan untuk AAR yang sesudah itu rumusnya simple juga. Kalian tinggal sama ketik dari rumus average. Nah, namun bedanya kita itu sel yang kita blok adalah sel dari T1 hingga ke T5. Jadi setelah melewati dari T0 ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Jadi kita sekarang dari sini sampai ke sini. Tinggal teman pencet enter. Lalu sama seperti sebelumnya, tinggal kita pencet sebanyak dua kali. Nah, bisa langsung dilihat nih teman-teman. Ini udah apa namanya bisa kita lihat langsung keisi. Inilah AAR sebelum dan AAR sesudah. Mohon maaf. Baik, mari kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kalau kita melihat pada bagian ini, terakhir itu akan ada presentasi hasil ya teman-teman. Nah, biasanya presentasi hasil itu bisa berupa grafik maupun tabel. Namun pada saat ini saya akan mencontohkan kita akan mempresentasikan hasilnya dalam bentuk grafik gitu. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini bisa kita lihat adalah grafik dari AAR dan CAAR. Oke, jadi kalau teman-teman bertanya nih, gimana caranya kita ngebuatnya? Oke, sebenarnya simple banget kok teman-teman. Tinggal kita delete. Ini kita lihat dulu. Nah, ini untuk contoh di bawah ini juga saya akan bersihkan terlebih dahulu. Nah, yaitu caranya adalah kita lihat kolom, balik lagi kita lihat ke kolom dua kolom ini teman-teman. Kita fokus ke dua kolom ini ya. Teman-teman tolong perhatikan. Saya besar. Nah, kita fokus ke dua kolom ini, yaitu kolom AAR dan CAAR. Jadi yang akan kita pindahkan itu adalah dua kolom ini teman-teman. Jadi kalau pertama kita pindahkan ke kolom AAR dulu, yaitu kita blok kolomnya yang panjang ini sepanjang hingga ujung. Lalu juga kita pencet Ctrl C atau copy. Lalu kita buka ke sheet yang berikutnya. Nah, teman-teman ini tinggal input aja, teman-teman. Kita tinggal input aja. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal input aja. Nah, inputnya juga sama, bisa pencet Ctrl Alt V, yang mana nanti tinggal teman-teman pilih value ya. Bisa perhatikan hanya di input yang value, tinggal pencet OK. Nah, OK. Lalu untuk menghitung
CAAR-nya kita juga hanya perlu caranya sama, kita copy, lalu kita pindahkan ke sini, teman-teman. Nah, lalu kita tinggal taruh di sini, di ujung nih kita taruh, udah sama, kita tinggal pencet Ctrl Alt V. Nah, teman-teman juga tinggal pilih value. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa nggak pakai transpose lagi? Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau untuk transpose itu hanya digunakan saat kondisi tabelnya itu berbeda. Seperti yang sebelumnya kan untuk kita abnormal return itu dari tabel yang dia vertikal, dari atas ke bawah, kita akan pindahkan ke tabel yang horizontal, dari yang menyamping, dari kanan ke kiri. Jadi kalau untuk kondisi yang seperti itu, baru teman-teman memilih tombol yang transpose ini. Oke, tinggal kita pencet oke, nanti akan jadi seperti ini. Nah, yang berikutnya untuk memilih dari pertama kita buat dari gambar grafik AAR itu teman-teman blok seperti ini full. Oke, tinggal di blok aja nih simple. Di blok seperti ini aja. Lalu teman-teman pilih ke atas bagian yang insert ini ya. Bagian insert bisa diperhatikan bagian insert. Nah, berikutnya kita akan pilih yang grafik yang ini, yang di dua ini nih. Ada yang kedua yang garis-garis. Kita klik sampingnya. Nah, untuk saya pribadi itu saya lebih suka yang ini, yang ada titiknya nih, yang ketiga ini, yang keempat ini ya. Tinggal kita klik. Nah, bisa teman-teman lihat ini udah langsung jadi grafiknya. Sesimpel itu dan secepat itu cara untuk membuat grafik dari AAR ini. Sedangkan untuk dari CAR, caranya juga sama. Kita blok saja sampai semuanya, kita blok sampai semuanya full. Kita masuk ke bagian insert, lalu sama, kita pilih ke bagian yang grafik, pilih grafik yang sama juga. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia dua grafik dari AAR dan CAAR. Jadi bisa dilihat nih grafiknya teman-teman untuk average abnormal return-nya di mana dari saat T5 ke T4 dia menurun, naik turun lagi. Ini ya bisa dilihat ya. Oke. Mungkin untuk pemaparan Excel-nya seperti itu. Nah, berikutnya kalau di sini bisa teman-teman lihat dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya itu menyajikan kesimpulan yang jelas dari hasil analisis. Misalnya itu bisa lihat apakah saham itu cenderung menghasilkan AR yang positif atau AR yang negatif dan seberapa signifikan perbedaannya. Itu kesimpulan di akhirnya ya teman-teman. Dan yang terakhir mungkin untuk catatan penting itu buat teman-teman catatan pentingnya adalah gimana analisis itu ada analisis sensitivitas di mana kita melakukan analisis sensitivitas ini untuk mengevaluasi sejauh mana sih hasil analisis kita itu dipengaruhi oleh perubahan parameter atau kondisi tertentu. Lalu juga ada pembaruan model, di mana model itu perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan pada kondisi pasar atau faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara saham dan indeks pasarnya. Mungkin sekian pemaparan. Oke, oke. Terima kasih. Itulah sebagai penutup dari penjelasan kita untuk hari ini. Penjelasan kita mengenai peristiwa COVID-19 di uh, tanggal 3 Maret 2020. Dan dari analisis sensitivitas pembaruan model dan bagaimana pembuatan Excel-nya dan bagaimana kita mengambil dari Yahoo Finance hingga akhir, itulah bagaimana sih proses dalam pembuatan langkah-langkah yang kita berikan agar lebih mudah dimengerti dengan PowerPoint dan dengan contoh aslinya. Dan dari sini kami berterima kasih dan semoga teman-teman berterima kasih karena teman-teman telah menonton hingga akhir. Dan aku harap dari ilmu dan poin-poin yang kami berikan dapat memberikan insight baru kepada teman-teman dan dapat memberikan ilmu yang cukup relevan kepada teman-teman mengenai pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya, Iya, betul banget nih. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nur Cahyonowati selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal dan pasar uang yang telah mengajarkan kami mengenai mata kuliah pasar modal dan pasar uang dari awal hingga akhir, bahkan hingga sekarang kami juga bisa menghitung abnormal return sendiri. Kami tak luput dari ada juga bagian dari Ibu Nur Cahyonowati. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga
Mungkin bagi teman-teman mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan mungkin kita juga sama-sama lagi belajar nih di sini kan ya. Betul. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau berdiskusi atau bertanya lebih lanjut bisa banget nih langsung chat aja di kolom komen di bawah Ya, oke. ini. Dan saya mengucapkan terima kasih buat rekan saya telah berjuang untuk sampai akhir sesi pasar modal Nur Cahyanowati kepada ilmu-ilmu yang telah diberikan. Betul. Sekian. Sekian sekian Wassalamualaikum. dari kami. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Ibu.